Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan melihat penyesalan di wajah Hang Yi sebelum dia menghilang. Xiaoyan mengeluarkan peta alam pil dan melihat posisi ketiga harta di lingkaran merah. Tubuhnya melayang tinggi di langit sebelum akhirnya menghilang. Xiaoyan tiba di pegunungan obat. Dia melayang di langit dan mengerutkan keningnya saat melihat pegunungan yang ditutupi kabut. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam, ia bisa merasakan pegunungan itu bukanlah tanah yang bersahabat. Sementara Xiaoyan merenung, suara berisik dipancarkan dari bawah mengejutkannya. Dia perlahan turun menuju lereng di luar pegunungan. Ada cukup banyak tenda yang berdiri di sana. Cukup banyak sosok manusia yang sebagian terlihat di antara tenda-tenda itu. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat mereka berkerumun. Bagaimana mereka bisa berkumpul bersama dengan damai? Dia merenung sejenak sebelum bergegas ke atas bukit. Anehnya, tidak ada yang menghentikannya mendaki bukit. Orang-orang itu hanya menarik pandangan mereka setelah melihatnya. Xiaoyan perlahan berjalan ke tengah bukit dan sedikit terkejut saat melihat sekelompok besar orang berkumpul. Semuanya, kupikir lingkaran merah juga ada di peta kalian. Bagian dalam dari pegunungan ini memang memiliki sesuatu yang kita cari. Namun kalian juga harus menyadari bahwa sesuatu di dalam pegunungan bukanlah barang yang dapat kalian ambil begitu saja, kata Song Qing. Song Qing, kenapa dia ada di sini? Gumam Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat itu. Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Matanya berhenti pada Cao Ying yang duduk dengan mempesona di atas batu hijau dengan tangannya memainkan rambutnya yang hitam. Ekspresinya yang malas menyebabkan beberapa tatapan panas terus menatapnya. Wanita ini adalah kecantikan yang akan membawa bencana kemanapun dia pergi. Cukup banyak orang yang setuju dengan Song Qing. Mereka semua telah menyerbu ke pegunungan sebelumnya. Namun mereka akhirnya melarikan diri setelah dikejar oleh banyak binatang magis. Bahkan beberapa di antaranya telah tewas. Semuanya pasti sudah tahu ada banyak binatang magis di dalam pegunungan ini. Pemimpin kawanan ini memiliki setengah langkah di peringkat 8 yang menjaga harta di tempat itu. Kata Song Qing berdiri di atas batu besar dengan suara yang dalam dan menyapukan pandangannya. Banyak keributan terdengar setelah suara Song Qing terdengar. Bahkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Binatang magis setengah langkah di peringkat 8, kekuatan bertarungnya sebanding dengan Dojun. Tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk merampas harta dari binatang buas semacam itu. Selain itu, masih ada banyak binatang magis yang kuat. Jika kita bertindak sendiri, tidak mungkin mendapatkan bahan yang kita cari, kecuali kita adalah Dojun. Karena itu, saya sarankan agar kita semua bekerja sama untuk menangani pemimpin binatang buas itu. Setelah kita mengalahkannya, binatang buas yang tersisa akan melarikan diri, kata Song Qing. Setelah beberapa saat, mereka semua perlahan mengangguk dalam keraguan. Saya tahu apa yang dikhawatirkan semua orang. Karena itu kita bisa membuat kesepakatan. Sebelum kita menghabisi binatang buas itu, kita tidak boleh menyerang teman kita. Siapapun yang melanggar perjanjian ini akan diserang kekuatan bersama, kata Song Qing tersenyum tipis. Song Qing mengalihkan matanya pada Cao Ying yang tampak malas. Sebuah kebanggaan muncul di matanya. Mampu didengar begitu banyak alkemis luar biasa dari seluruh benua di depan kecantikan. Bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Xiaoyan tidak merasakan apapun di depan kata-kata Song Qing. Namun jika Song Qing berhasil mengumpulkan sekelompok orang ini, itu akan menjadi kekuatan yang cukup untuk memblokir binatang itu. Pada saat itu dia mungkin bisa mendapat keuntungan dalam kekacauan itu. Xiaoyan baru saja akan berbalik ketika beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melihat Chen Xian. Ada dua tetua penjaga di belakangnya. Kekuatan keduanya berada di bintang 9 dojong. Hal itu akan agak merepotkan untuk ditangani. Kelompok Chen Xian perlahan mendarat di atas bukit di depan banyak tatapan. Chen Xian menyapukan matanya setelah mendarat. Setelah itu tatapannya berhenti pada Xiaoyan. Chen Xian sedikit terkejut, namun wajahnya segera menampakkan senyuman lebat. Xiaoyan, sepertinya keberuntunganmu sangat buruk, kata Chen Xian perlahan berjalan menuju Xiaoyan saat dia berbicara sambil tersenyum. Mata Xiaoyan dengan tenang melihat Chen Xian tersenyum, sebelum melihat kedua pria tua yang mengikutinya dari belakang. Apakah itu dukunganmu? Kata Xiaoyan. Apakah menurutmu itu tidak cukup? Kata Chen Xian tersenyum dingin sambil mengayunkan kipas logam di tangannya. Xiaoyan perlahan mengangguk mendengar itu. Tapi saya pikir itu sudah cukup, kata Chen Xian yang ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Kekejaman melintas di wajah kedua lelaki tua di belakangnya dan mengambil langkah maju. Perubahan yang tidak terduga menarik perhatian semua orang di atas bukit. Semua orang hanya mundur lebih jauh. Membalas dendam biasa terjadi di alam pil, karena itu tidak ada yang merasa terkejut. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat dua pria tua yang melangkah maju dengan senyum buas. Bunuh dia, kata Chen Xian seraya melambaikan kipas ke arah Xiaoyan. Kedua tetua itu segera mengakui perintah Chen Xian. Douqi yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat itu. Douqi hijau perlahan melonjak di tangannya.
Namun tepat ketika keduanya akan bentrok, satu suara tiba-tiba mengejutkan mereka. Jadi itu sebenarnya adalah saudara Chen Xian, kata Song King. Semua orang segera melihat Song King dan Cao Ying perlahan melangkah maju. Chen Xian juga tersenyum saat melihat Song King. Tidak disangka aku bisa bertemu dengan saudara Song King di sini, kata Chen Xian menangkupkan tangannya. Song King hanya tersenyum, matanya beralih ke Xiaoyan di samping. Tampaknya ada konflik di antara keduanya. Cao Ying memandang Xiaoyan dengan penuh minat. Setelah itu dia memandang Chen Xian dan bertanya dengan senyum manis. Apa ada permusuhan di antara kalian berdua? Saya punya dendam dengan orang ini, kata Chen Xian. Dia tidak berani meremehkan Cao Ying dan segera menjawab. Posisinya di menara pil jauh melebihinya. Kenapa kamu punya musuh di semua tempat? Tanya Cao Ying menoleh ke arah Xiaoyan dengan ekspresi menggoda muncul di wajahnya saat dia berjalan menuju Xiaoyan dan tersenyum. Mereka hanyalah sekelompok badut yang melompat-lompat, kata Xiaoyan tersenyum dan menjawab dengan santai. Apa katamu? Kata Chen Xian yang wajahnya menjadi dingin. Mata Cao Ying dengan lembut menyapu Chen Xian dan dua pria tua di sampingnya. Dia segera melambaikan tangannya saat berkata, kemungkinan besar kamu datang juga karena harta itu. Tempat ini tidak bagus. Meskipun kemampuanmu cukup hebat, mustahil bagimu untuk merebut sesuatu dari tangan seorang dojun. Karena itu saya sarankan Anda semua untuk sementara mengesampingkan dendam dan bekerja sama dan membicarakan hal ini kembali setelah itu. Apa yang kamu katakan? Yinger benar. Saat ini tidak bijaksana untuk bertarung secara pribadi. Jika tidak, semua orang tidak akan bisa mendapatkan barang yang kita cari dan kita akan gagal dalam kompetisi. Meskipun dia membenci Xiaoyan, dia tidak bisa hanya berdiri diam di samping Cao Ying yang telah berbicara. Chen Xian sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Namun dia tidak bisa mengabaikan saran dari Cao Ying dan Song King. Kali ini aku akan melepaskanmu karena Nona Cao Ying. Namun kamu harus menjaga dirimu sendiri begitu kami meninggalkan pegunungan 10.000 obat ini, kata Chen Xian dengan dingin. Saudara Chen Xian benar-benar murah hati, kata Song King tersenyum. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Saat ini kami juga membutuhkan bantuan. Karena kita saling kenal, kamu harus mengikuti kami. Saat kami mengalahkan binatang buas itu, kamu akan bisa mendapatkan sesuatu, kata Song King. Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar terangkat saat mendengar ejekan samar dari kata-kata Song King. Lupakan, saya tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing, kata Xiaoyan melambaikan tangannya sebelum berbalik dan pergi. Song King terkejut saat Xiaoyan menolaknya. Wajahnya langsung berubah. Tak disangka Xiaoyan tidak memberinya wajah sedikit pun. Xiaoyan, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apa menurutmu kamu bisa membunuh binatang buas itu sendirian? Kata Song King berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat Xiaoyan berbalik dan pergi. Cao Ying di sampingnya juga terkejut dengan keputusan Xiaoyan dan mengerutkan keningnya. Orang ini sepertinya sangat berbeda dari orang biasa. Meskipun kata-kata Song King menyinggungnya, apakah orang ini tidak menyadari situasi saat ini? Saudara Song, saya sudah mengatakan bahwa tidak perlu memberikan wajah seperti itu. Anda sedang memikirkannya, tetapi dia tidak menghargainya. Dari apa yang saya lihat, kita harus menyerang dan menghabisinya. Ini akan menyelamatkanmu dari masalah nantinya, kata Chen Xian tersenyum dingin. Ekspresi kejam melintas di wajah Song King ketika dia mendengar itu. Xiaoyan tidak memberinya wajah di depan Cao Ying. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat tidak senang. Kekejaman melintas di wajah Chen Xian ketika dia melihat Song King menganggukkan kepalanya. Dia menoleh dan menganggukkan kepalanya ke arah dua tetua di sampingnya. Kedua tetua mengangguk dengan ekspresi menyeramkan saat melihat itu. Bocah, apakah kamu ingin pergi begitu saja setelah menyinggung tuan muda? Kata seorang tetua. Tubuh mereka berubah menjadi bayangan saat meluncur ke arah Xiaoyan. Dan sekejap muncul di belakangnya. Tangan mereka seperti pisau tajam saat akan menebas leher Xiaoyan. Tangan yang tajam akhirnya mendarat dengan keras di belakang kepala Xiaoyan. Namun itu hanya mengenai sebuah bayangan. Ini hanya bayangan. Pikir kedua tetua itu terkejut. Ketika bayangan itu hancur, teriakan segera terdengar dari keduanya. Tuan muda, hati-hati! Teriak dua lelaki tua itu. Wajah Chen Xian dan Song King berubah ketika mereka mendengar teriakan itu. Kaki Chen Xian menginjak tanah dan tubuhnya melesat ke belakang. Namun ruang di belakangnya tiba-tiba terdistorsi saat Xiaoyan muncul dan melayangkan tinjunya ke arah punggung Chen Xian. Pukulan panas yang muncul di belakang Chen Xian menyebabkan hatinya terasa dingin. Dia dengan paksa membalikan tubuhnya dan melambaikan kipasnya. Tinju api mendarat dengan keras di atas kipas logam, namun tinju Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan. Saat kekuatan tersembunyi tiba-tiba melonjak. Kekuatan tersembunyi menembus kipas logam dan menghantam dada Chen Xian hingga tubuhnya terhempas dan bergesekan dengan tanah meninggalkan jejak yang dalam. Chen Xian menstabilkan tubuhnya dengan menyedihkan dan memuntahkan darah. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat Xiaoyan muncul di tempat dia berdiri sebelumnya. Perubahan yang tidak terduga itu membuat semua orang nampak tercengang. Mereka melihat Chen Xian dipaksa mundur dan memuntahkan darah hanya dalam sekejap. Kejutan melonjak di wajah Song King di kejauhan.
Kekuatan Xiaoyan hanya bintang 4 dojong yang sama dengan Chen Xian. Namun ia tidak menyangka Chen Xian akan dikalahkan hanya dalam satu pertukaran. Kilatan melintas di mata Cao Ying saat dia menatap Xiaoyan dengan aneh. Dia tidak menyangka Xiaoyan mampu bertarung bersama dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Tidak heran dia menantang lembah sungai saat itu. "Bocah, kamu mencari kematian!" teriak dua tetua dengan marah saat mereka muncul di belakang Chen Xian dan mendukungnya. "Bunuh bajingan ini. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian," teriak Chen Xian dengan ekspresi kejam. Kedua tetua saling memandang ketika mereka mendengar itu. Namun hanya satu dari mereka yang melangkah maju, sedang yang lain menjaga Chen Xian. Bocah ini bukan orang biasa, meskipun kekuatannya hanya bintang 4 dojong. Dia sangat merepotkan untuk dihadapi, pikir tetua Bai perlahan melangkah maju. Douqi yang kuat melonjak dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. "Dengan hanya kamu sendiri, kamu tidak akan bisa menghentikanku," kata Xiaoyan melihat tetua Bai sebelum mengalihkan matanya ke arah Chen Xian. Tetua Bai tidak menyangkal, dia mengerti kecepatan Xiaoyan sebelumnya. Meskipun kekuatannya jauh melebihi Xiaoyan, namun dia lebih rendah dalam kecepatan. "Tetua Bai, mengapa kamu diam saja dan tidak membunuh bajingan itu?" teriak Chen Xian dengan kejam saat melihat Tetua Bai nampak ragu. Tetua Bai hanya bisa menghela napas saat mendengar teriakan itu. Pedang panjang muncul di tangannya dan diarahkan ke Xiaoyan. Setelah itu tubuhnya meluncur dan melompat ke arah Xiaoyan seraya menebaskan pedangnya ke bawah. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat dia melihat serangan tajam itu. Petir muncul di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Pedang yang memotong udara dengan keras menabrak tanah kosong, meninggalkan celah besar di tanah. Tetua Bai mengerutkan keningnya setelah pedangnya meleset. Kecepatan Xiaoyan benar-benar membuatnya pusing. Matanya dengan cepat melihat ke tempat Chen Xian berada, tetapi dia tidak melihat Xiaoyan di sana. Matanya tiba-tiba menyapu saat hawa dingin melintas di matanya. Pedang panjang di tangannya dengan kejam menebas ruang di sebelah kirinya di saat pedang berat muncul. Xiaoyan menggerakkan tangannya dan pedang berat menghindari pedang panjang. Tubuhnya sedikit berputar saat pedang berat diayunkan dengan kuat ke arah kepala Tetua Bai. Tetua Bai hanya mendengus dingin saat melihat serangan Xiaoyan. Baginya yang merepotkan adalah kecepatan Xiaoyan. Namun jika itu adalah bentrokan langsung, dia yakin bisa menghabisi Xiaoyan dalam 10 pertukaran. Tetua Bai mengayunkan pedangnya ke samping. Di saat yang sama, Douqi di dalam tubuhnya melonjak dan menyelubungi pedangnya. Sementara pedang Xiaoyan mengayun, tangan kirinya dengan cepat membentuk segel. Saat perubahan pertama dari api 3 perubahan misterius diluncurkan Xiaoyan, membuat Douqi di tubuhnya segera melonjak. Pedangnya dengan keras menghantam pedang panjang menyebabkan ledakan bergema ke sekitarnya. Ekspresi Tetua Bai nampak berubah saat mendengar suara retakan pedangnya dan matanya segera menyipit. Bagaimana kekuatan bocah ini bisa melonjak begitu cepat? Pikir Tetua Bai yang ekspresinya menjadi jauh lebih buruk ketika dia merasakan tekanan yang dikirimkan ke tangannya. Sementara Tetua Bai terkejut, kekuatan yang mengalir dari pedang berat sekali lagi melonjak dan mengguncang tubuhnya hingga ia mundur beberapa langkah. Wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin setelah memaksa Tetua Bai mundur. Kakinya menginjak tanah dan dengan cepat meluncur ke arah Chen Xian. "Kamu mencari kematian!" teriak Tetua Kim yang melindungi Chen Xian di belakangnya. Namun teriakannya baru saja terdengar ketika boneka bumi muncul di depannya dan meluncur ke arahnya. Keterkejutan muncul di wajah Tetua Kim saat melihat boneka muncul. Dia bisa merasakan boneka yang tidak lemah darinya. Sementara wajahnya terkejut, boneka bumi melayangkan tinju ke arahnya. Wajah Chen Xian nampak berubah saat melihat Tetua Kim diserang dan segera melangkah mundur. Namun ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi ketika Xiaoyan perlahan muncul di depannya. Dengan niat membunuh membuat tubuhnya terasa dingin. "Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada orang yang melindungimu?" kata Xiaoyan dengan dingin. Wajah Chen Xian seketika berubah saat mendengar itu. Douqi api merah di tubuhnya segera melonjak hingga batasnya dan menyelimuti tangan kanannya, akhirnya berubah menjadi pedang api yang dengan kejam menebas ke arah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan menjadi lebih dingin dalam menghadapi pembalasan kejam dari Chen Xian. Api hijau giok melonjak di tangannya sebelum dengan kejam melayangkan tinjunya ke bilah tajam pedang api. Tinju dan tangan api bertabrakan menyebabkan ekspresi Chen Xian menjadi pucat. Douqi pedang api dengan cepat melemah setelah bertabrakan dengan api hijau giok dan menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat teriakannya yang dingin terdengar. Kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dari telapak tangannya dan dengan keras menghantam dada Chen Xian hingga ia memuntahkan darah. Tubuhnya terhempas menabrak batu besar hingga hancur di depan banyak tatapan tertegun. Ekspresi Song King nampak suram saat melihat itu. Dia memiliki sedikit persahabatan dengan Chen Xian. Perlakuan Xiaoyan terhadap Chen Xian di depan banyak orang menyebabkan wajahnya sedikit jelek. Di sisi lain, Cao Ying nampak kegirangan dengan pertarungan antar pria seperti itu. "Bocah, kamu sudah berlebihan!" teriak Tetua Bai yang wajahnya berubah kejam saat melihat Chen Xian terluka parah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia meluncur ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sedikit menurunkan keningnya saat melihat Tetua Bai menyerang.
Dia melirik Chen Xian yang menatapnya dengan kejam. Xiaoyan hanya tersenyum dingin saat melihat itu dan meluncur ke arah Chen Xian. "Bocah, kamu berani!" teriak tetua Bai yang menyadari tindakan Xiaoyan dan segera mengejar. Kepanikan muncul di wajah Chen Xian saat melihat Xiaoyan meluncur ke arahnya. Dengan kondisinya saat ini, dia bahkan tidak akan bisa bertahan dalam satu pertukaran. "Xiaoyan, jika kamu berani membunuhku, Sekte Xuan yang mendalam pasti tidak akan membiarkanmu pergi," teriak Chen Xian dengan tajam. Wajah Chen Xian langsung menjadi lebih pucat saat melihat Xiaoyan mengabaikan ancamannya. Penyesalan akhirnya melonjak ke dalam hatinya saat ini. Jika dia tahu orang ini begitu kejam, dia tidak akan menyinggung perasaannya saat itu. Xiaoyan melintas dan muncul di atas kepala Chen Xian dengan tatapannya yang dingin. Pedang berat di tangannya membawa angin tajam yang dengan keras akan menghantam kepala Chen Xian. Chen Xian memandang pedang berat yang mendekat dengan wajah pucat. Namun sebelum pedang berat menghantam kepalanya, satu teriakan tiba-tiba terdengar. "Berhenti!" Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mendengar teriakan itu. Namun dia mengabaikannya dan kecepatan pedangnya menjadi meningkat. Sosok yang berteriak sebelumnya tampaknya menyadari kalau Xiaoyan mengabaikannya dan segera berteriak. Perisai api lumpur. Tanah di depan Chen Xiang tiba-tiba bergetar dan melonjak, akhirnya membentuk perisai di depan Chen Xiang. Pedang berat akhirnya menghantam perisai di bawah ledakan hingga perisai tanah berguncang dengan keras. Ekspresi Xiaoyan sedikit tenggelam saat dia merasakan pedangnya melambat saat menembus perisai tanah. Di saat yang sama, tetua yang melihat kesempatan itu dengan cepat meluncur ke arah Xiaoyan dan akan menghantam punggungnya. Xiaoyan menyipitkan matanya pada saat penting ini. Kekuatan tersembunyi tiba-tiba melonjak di pedangnya dan menembus perisai tanah, hingga menghantam perut Chen Xiang dengan keras. Setelah menghantam perut Chen Xiang, pedang berat mengayun ke belakang dan bertabrakan dengan telapak tangan tetua Bai, menyebabkan tubuh Xiaoyan mundur dengan cepat. Serangan kejam oleh tetua Bai sangat kuat. Jika serangan itu mendarat di punggungnya, ia mungkin akan cedera serius. Kaki Xiaoyan menginjak udara kosong sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Matanya dengan dingin menatap Song Qing yang telah menghentikan serangannya pada Chen Xian. Song Qing tidak menunjukkan ketakutan saat melihat mata Xiaoyan yang gelap. Dengan posisinya di menarapil, dia tidak perlu takut pada Xiaoyan. "Xiaoyan, saudara Chen Xian telah bergabung dengan kami saat ini. Kamu tidak harus mencoba membunuhnya. Saat ini kekuatan semua orang adalah modal bagi kita untuk mengalahkan binatang buas di pegunungan ini. Apakah kamu mencoba menghentikan kami untuk lolos dari ujian kompetisi ini?" kata Song Qing mengerutkan keningnya. Kata-kata itu telah menempatkan Xiaoyan dalam posisi yang menentang banyak alkemis yang hadir. "Dari apa yang kamu katakan, hanya dia yang diizinkan membunuhku," kata Xiaoyan tersenyum tipis. Song Qing sedikit mengerutkan keningnya dan berkata dengan pelan, "Dia hanya meminta seseorang untuk menangkapmu. Bukankah faktanya kamu masih baik-baik saja? Kemampuanmu dalam mengubah kebenaran memang sebuah bakat. Chen Xian mengatakan kalau dia ingin saya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jangan katakan padaku bahwa mereka yang hadir di sini tidak mendengar kata-katanya. Kamu juga harus melupakan mengatakan semua omong kosong ini. Orang-orang di sini tidak bodoh. Tidak ada yang akan mendengarkan kata-katamu. Jika kamu benar-benar tidak senang, kamu bisa datang menyerang," kata Xiaoyan tersenyum tipis. Wajah Song Qing menjadi membosankan saat mendengar itu. Matanya menyapu sekelilingnya dan melihat para alkemis yang berdiri di sampingnya. Tak ada satupun dari mereka menunjukkan permusuhan apapun kepada Xiaoyan karena kata-katanya. Song Qing tidak berdaya di dalam hatinya saat melihat itu. Bagaimanapun yang mengikuti pengumpulan pil bukan orang biasa. Tidak mudah baginya untuk meminta mereka agar bermusuhan dengan Xiaoyan. Kemampuan seorang alkemis tidak terletak pada pertarungan dan pembunuhan. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, saya akan menunggumu di pengumpulan pil, kata Song Qing tersenyum dingin. Xiaoyan mengabaikan kata Song Qing. Matanya melirik ke arah tetua Kim yang ditahan boneka bumi sampai dia tidak bisa bergerak. Perintah dikeluarkan dari pikirannya dan boneka bumi meluncur dan berdiri di samping Xiaoyan. Kedua tetua muncul di samping Chen Xian yang telah dibuat pingsan oleh Xiaoyan. Mereka segera memeriksa tangannya. "Bajingan, kamu telah menghancurkan nadi Tuan Muda," teriak tetua Bai dengan marah dan menatap tajam pada Xiaoyan. Dengan hancurnya nadinya, kesempatan untuk pulih ke puncak sangat tipis. Begitu dia kehilangan dukungan dari docinya, Chen Xian akan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi Song Qing juga sedikit berubah ketika dia mendengar itu. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan menyerang dengan begitu kejam. Menjadi orang yang tidak berguna kemungkinan besar bahkan lebih sulit bagi Chen Xian untuk bertahan hidup. Semua sudah terjadi. Putusnya pembuluh darah tidak berarti tidak ada obat. Anda mungkin dapat meminta bantuan dari Menerapil setelah ini selesai. Mereka mungkin bisa menyembuhkannya, kata Cao Ying perlahan melangkah maju. Kedua tetua perlahan menjadi tenang ketika mereka mendengar itu. Dengan kekuatan boneka bumi, mereka tidak dapat menyerang Xiaoyan. Saat ini yang perlu mereka lakukan adalah menemukan semua cara untuk menyembuhkan Chen Xian. Jika tidak, mereka akan menderita kemarahan dari ketua sekte. Yang terpenting saat ini adalah mendapatkan barang yang ditugaskan di pegunungan ini.
Apakah Tuan Xiaoyan tertarik? Kami akan lebih percaya diri dalam mengalahkan binatang buas itu, kata Cao Ying yang matanya tertuju pada Xiaoyan di langit. Ekspresi Song King di sampingnya langsung berubah ketika dia mendengar kata Cao Ying dan segera berbicara. Saat ini, Xiaoyan telah menyinggung Sekte Xuan yang mendalam. Jika kita mengundangnya, kemungkinan kita akan menyinggung kelompok Chen Xian. Cao Ying hanya tersenyum tipis dan mengabaikan kata-kata Song King saat matanya menatap Xiaoyan. Terima kasih atas undangannya, Nona Cao Ying. Namun saya terbiasa sendirian, karena itu saya minta maaf, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan baru saja bergerak ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan yang tidak biasa menyebabkan hatinya tiba-tiba bergetar. Matanya menyapu di bawah namun dia tidak menemukan sosok itu. Mungkinkah itu hanya ilusi? Pikir Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Dia baru saja akan menarik pandangannya ketika matanya tiba-tiba menyipit saat melihat seorang pria berpakaian hitam, berdiri dengan tangan di belakangnya dan tersenyum dengan aneh. Sosok berpakaian hitam itu memberinya perasaan tertekan yang hanya dia rasakan dari seorang dojun. Pengumpulan pil ini memang tempat yang penuh dengan ahli tersembunyi. Tidak disangka ada keberadaan yang begitu kuat. Dengan adanya sosok itu, tidak mudah bagiku untuk merebut tempat juara, pikir Xiaoyan tenggelam. Sementara Xiaoyan nampak tenggelam karena sosok berpakaian hitam itu. Cao Ying mengangkat alisnya. Xiaoyan sepertinya tidak akan pernah memberinya wajah. Song King di sampingnya menghela napas lega dan buru-buru berbicara. Yinger, lupakan. Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Kamu juga tidak boleh menggunakan niat baikmu untuk menemui dirinya yang dingin. Ketika akhirnya dia menderita kerugian, dia akan datang dan memohon kita untuk bekerja sama. Cao Ying hanya diam saat mendengar itu. Dari kemampuan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya, hampir tidak ada orang yang bisa mengungguli dia. Ia mungkin bisa mendapatkan bahan obat sendirian dengan percaya diri. Xiaoyan mengabaikan percakapan keduanya. Matanya menatap tajam pada sosok misterius berpakaian hitam itu. Dia menangkupkan tangannya ke arah Cao Ying sebelum berbalik dan pergi. Sosok misterius berpakaian hitam itu melihat Xiaoyan menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman aneh. Xiaoyan, kamu tidak akan bisa melarikan diri, gumam sosok itu dengan dingin. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.